Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam hari ini, di Sayyidul Ayyam, di malam yang paling mulia, yakni Lailatul Jum'ah, alhamdulillah kita diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kaki kita untuk memasuki masjid ini, yang hitungannya sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pekan yang kemarin di Jumat subuh. Hitungan solatnya itu semua pahalanya dihitungan hitungan pahala solat berjamaah dari sejak kita berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, langkah kaki kita semuanya dihitung. Kaki kanan yang diangkat maka satu pahala yang didapat, kaki kiri yang diangkat maka satu dosa yang dihapus. Maka para ulama, bahkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada beberapa orang sahabat yang ingin tinggal di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dekat Masjid Nabawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tetap tinggal di tempat yang jauh daripada Masjid Nabawi. Karena semakin jauhnya langkah yang digunakan untuk melangkah ke masjid, semakin banyak kebaikan yang dicatat dan semakin banyak kejahatan atau keburukan dan dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita bisa memasuki masjid Allah. Dimulai dengan kaki kanan sembari berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu doa yang sungguh sangat luar biasa. Ya Allah, Allahumma ftahli, bukakanlah untukku yang masuk masjidmu ini, abwaab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk masjid didoakan oleh para malaikat. Kemudian masuk, duduk di saf pertama. Subhanallah wa ya'lamun nasu ma fin nida wa fis safil awal. Seandainya manusia mengetahui, seandainya umatku mengetahui besarnya pahala siapa yang suka mengumandangkan azan dan duduk di saf pertama, niscaya mereka akan merebutnya meskipun lewat undian, saking besarnya pahala. Jadi keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hanya duduk menunggu datangnya imam, enggak sholat, apalagi kalau menunggu datangnya imam itu sambil sholat. Itu kebaikan-kebaikan terjadi luar biasa, jemaah sekalian. Ini yang harus kita syukuri bersama, sehingga
semua kenikmatan yang Allah berikan berupa kenikmatan akhirat, kenikmatan kita merasakan nikmatnya mengikuti sunnah Nabi SAW, nikmatnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya bisa merasakan cinta dan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Perbanyaklah untuk mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, karena di situ ada 3 tangga mimbar, setiap tangganya itu dia mengucapkan amin, amin. Di antaranya Jibril menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi dan jangan sampai menimpa umatmu wahai Muhammad. Di antaranya, siapa yang mendengar nama engkau disebut tapi tidak mengucapkan selawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyira wa nadhira, sebagai pemberi peringatan. Siapa yang mentaati beliau berarti mentaati Allah, maka jaminannya adalah surga. Sebagaimana Sumayyah dan Yasir, awwalu syuhada min ummati Sumayyah wa Yasir. Orang pertama yang menjadi syahid dari umatku adalah Sumayyah dan Yasir. Dua-duanya dari budak, tapi mempertahankan Islam di saat kondisi Islam baru datang, disiksa oleh Abu Jahal sampai mati. Nabi SAW sampaikan kabar gembira, dia syuhada, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nadhira sebagai kabar, penyampai kabar ancaman, keburukan, sebagaimana layaknya Abu Lahab ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan keluarganya dakwah secara terang-terangan selama 3 tahun, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Awal dakwah secara terang-terangan mengumpulkan keluarganya. Siapa yang pertama kali menolak secara terang-terangan dakwah itu? Abu Lahab. Karena dia menolak Nabi, menolak dakwah Rasulullah SAW, diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Lahab. Celaka bagi Abi Lahab, dengan kecelakaan yang besar, dengan kerugian yang besar. Alhamdulillah binikmatihi tutimmus sholihat. Segala puja dan puji milikmu ya Allah. Binikmatihi, dengan nikmat kesehatan, dengan nikmat tenggorwale, sehingga engkau bisa menghadirkan kami di masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan dengan nikmat itu kami bisa mengisinya dengan menyempurnakan amal soleh. Jangan selalu lupa, setiap kita dimampukan oleh Allah untuk sholat berjemaah di masjid, untuk sholat subuh berjemaah di masjid, untuk nikmat apa saja, yang penting Allah ridho, selalu ucapkan alhamdulillah binikmatihi tutimmus sholihat. Ya Allah, segala puja dan puji milikmu ya Allah. Dengan nikmat yang engkau berikan, kami bisa beramal soleh. Kami bisa beramal soleh. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kaitan dengan, kemarin telah kita bahas hal-hal yang meningkatkan iman kita, yakni diantaranya selalu membaca, selalu memahami hadis-hadis keutamaan tentang kebaikan dan bahaya untuk melakukan sebuah dosa atau meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, ayyul a'mali afdal. Ini pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Kira-kira di antara kalian itu tahu nggak apa amal ibadah, amal kebaikan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama?
Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, yakni salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kalau saya rangkaikan dengan hadis, kalau kita rangkaikan dengan hadis yang saya sampaikan tadi, keutamaan salat berjemaah di masjid ini sungguh sangat luar biasa. Bagaimana idza kharajal abdu ilal masjid laisa khuruju illa lis-shalah. Apabila orang keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada tujuan yang lain ke masjid itu kecuali untuk salat. Tidak ada tujuan yang kecuali hanya untuk beribadah. Kemudian selanjutnya fa ahsanal wudu'a. Kemudian sebelum dia keluar dari rumah, ketika dia keluar rumah menuju masjid, fa ahsanal wudu'. Kemudian dia memperbaiki wudunya. Maka dia segera ke masjid. As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Karena jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang sering saya sampaikan, siapa yang sholat berjamaah di masjid mendapati imam dari sejak takbiratul ihram sampai selesai selama 40 hari, Allah jauhkan dia dari sifat kemunafikan. Maknanya jemaah sekalian, kalau kita sering terlambat datang ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid, mungkin ada ciri-ciri kemunafikan di dalam diri kita. Karena ini amal yang paling utama di sisi Allah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, setan mungkin tidak bisa bukan putus asa. Setan tuh mungkin kecil kemungkinan untuk menggoda kita ini mungkin dengan berzina, mungkin dengan narkoba, mungkin dengan mencuri dan yang lainnya. Tapi ketahuilah jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, setan itu sebelum dia diusir, sebelum dia disesatkan oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yash'uruna wa yadzuquna fil jannah. Dia pernah menikmati surga sebagaimana layaknya Adam alaihis salam. Dia menikmati surga, dia melihat dan merasakan indahnya surga. Itu iblis. Tapi karena sombongnya dia tidak mau sujud kepada Adam yang baru diciptakan, dia menganggap diri saya lebih awal diciptakan dan saya lebih mulia, masa saya harus sujud kepada Adam ya Allah? Artinya kan keingkaran dia untuk mengikuti perintah Allah. Karena kesombongannya, karena kerasnya dia sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam, inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga. Maka karena dia faham surga itu nikmatnya sungguh sangat luar biasa, penuh dengan kenikmatan, tidak ada kesengsaraan sedikit pun, tidak ada sesuatu yang membuat dia capek untuk melakukan sesuatu, tidak ada. Pokoknya semua fasilitas disediakan di surga ini. Maka karena saking dendamnya kepada Nabi Adam dan seluruh keturunan Adam ini, tidak mau Adam dan keturunannya ini menikmati surga itu. Ya, makanya dalam ayat kan, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Disebabkan engkau ya Allah telah menyesatkanku, maka la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan benar-benar duduk, coba bayangin, duduk di hadapan anak keturunan Adam 24 jam supaya saya benar-benar menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Dijauhkan betul. Jamaah sekalian, makanya kembali saya jelaskan nasihat untuk pribadi saya dan kita semua. Kita ini mungkin kalau tadi bukan putus asa ya, bukan putus asanya iblis sama syaitan menggoda kita saat sekarang ini untuk berzina dan susah, mencuri dan yang lainnya itu kemungkinan besar itu susah begitu. Tapi iblis faham betul bagaimana besarnya pahala berwudu di rumah, berjalan ke masjid, kemudian sholat di masjid awal waktu, kemudian duduk di saf pertama, kemudian bagaimana
besarnya pahala sholat sunnah rawatib, bagaimana besarnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu iblis, syaitan dan anak keturunnya itu faham nikmatnya itu, besarnya pahala. Maka dia akan menggoda kita ini dari sisi situ, supaya kita meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan pahala yang luar biasa meskipun amal-amal yang sepele. Dia akan jauhkan kita bagaimana kita ini supaya kita tidak masuk ke masjid itu dengan berdoa, karena isinya masuk masjid itu adalah doa. Supaya bagaimana kita dibikin lupa, dibikin meremehkan bagaimana doa keluar masjid, dibikin remeh, dibikin lupa bagaimana kita ini tidak keluar rumah itu berdoa dan masuk rumah berdoa. Padahal apa yang disebutkan ini semua adalah rangkaian pahala yang sungguh sangat luar biasa yang disediakan oleh Allah dan yang dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, wa kaifa ibadatuna lillah. Nah, ini permasalahannya. Bagaimana supaya kita ini tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Jadi bahkan ada perbedaan pendapat para ulama yang sangat signifikan dalam masalah ini, yang sangat panjang perdebatan dan cukup serius. Ada yang mengatakan kalau kita beribadah mengharapkan surga salah. Nah itu. Ya. Jadi motivasi kita untuk beribadah. Ada yang mengatakan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah akidah ini. Kalau kita rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin apa saja karena motifnya surga, maka itu oleh ulama yang mendalami betul masalah akidah, masalah kedalaman cinta kepada Allah, mungkin bilang pendapatnya salah. Karena bagaimana kalau Allah itu tidak menyediakan surga bagi orang yang sholat, bagi orang yang beramal soleh? Berarti kita tidak mau beribadah karena motifnya surga. Nah itu. Nah ulama yang lain mengatakan bahwa meskipun perkataan ini tidak mutlak sebuah pendapat ini tidak mutlak sebuah kebenaran ya, tapi perbedaan. Saya sampaikan kebenaran saja, perbedaan. Ulama yang lain mengatakan bahwa motif ibadah kita itu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Apa motif kita ini? Himmatuna wa ghayatuna wa iradatuna wa qasduna lillahi wahda. Tujuan kita datang ke masjid, tujuan kita bersedekah, tujuan kita bla 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 dan yang lain-lainnya la ilaha illallah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya motifnya apa? Beribadah Allah, beribadah kepada Allah. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Motifnya itu kalau ulama-ulama yang jadi motif kita beribadah itu karena memang Allahnya sendiri. Jadi motivasinya itu karena Allah. Apa Allah itu? Pandangan makhluk tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita renungkan pertama. Saking besar dan maha kuasanya Allah. Pertama, pandangan semua mata makhluk ini tidak mampu melihat Allah, kecuali nanti di akhirat ya, maksudnya di dunia nih. Tidak mampu melihat Allah. Tetapi Allah mampu melihat pandangan-pandangan mata-mata kita ini. Kemudian yang kedua, semua telinga makhluk ini tidak mampu mendengar suaranya Allah. Tidak mampu telinga ini, gendang telinga kita ini tidak mampu untuk mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sampai ulama tafsir menafsirkan, kenapa Allah ini tidak kelihatan di bumi ini? Ketika kita sholat kok tidak ada Allah di depan kita? Ketika menyiksa atau mendatangkan gempa, mendatangkan banjir, kok Allah tidak ada yang nampak begitu? Karena apa? Kekuatan fisik kita ini, mata telinga kita ini tidak sanggup untuk melihat itu semua, tidak sanggup menanggung itu semua. Kan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, dia berdoa karena ini lagi menerima wahyu nih. Karena diperintahkan oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk menerima wahyu selama 40 hari di Gunung Tursina. Coba Nabi masih pingin melihat Allah itu.
Ya Allah, padahal ini kan sudah perintah, sudah datang malaikat Jibril untuk memberitahukan bahwa kamu ini segera untuk berada di gunung Tursina selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat, untuk menerima perintah, untuk menerima hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari ke-37 dia meminta, ya Allah, saya ingin melihatmu ya Allah. Ya. Saya ingin melihat bentuk aslimu ya Allah. Jadi bukan hanya wajah, tapi bentuk aslimu ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak sanggup untuk melihatku wahai Musa. Ini sudah dialog, sudah berkata langsung bersama Al-Kalim, bahwa Nabi Musa itu digelar sebagai orang yang berbicara langsung dengan Allah. Itu Nabi Musa sudah berbicara langsung, mendengar itu semua. Tapi Masya Allah, apa yang terjadi? Coba begini saja Musa, kamu lihat bukit di sekitar gunung di sekitar gunung Tursina ini, itu gunungnya keras, bebatuannya cadas, dan kalau genggamannya kita ambil sedikit, diambil sedikit saja batu itu beratnya luar biasa, padatnya itu seperti padatnya besi gunung itu, saking kuatnya gunung itu. Kamu lihat sebentar lagi. Jadi di dalam riwayat itu Allah Subhanahu wa taala bukannya sudah turun, tapi baru niat mau turun, gunung itu semua pecah. Yang membuat Nabi Musa pingsan melihat gunung yang pecah berkeping-keping itu. Kenapa? Jangankan Allah yang turun, jemaah sekalian, lau anjalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini baru perkataannya, baru perkataan Allah yang sifatnya kalamullah, perkataan Allah, diturunkan, dibebankan untuk menerima amanah Al-Quran ini kepada gunung-gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya kamu akan melihat gunung itu akan pecah berkeping-keping. Karena apa? Beratnya menerima amanah Al-Quran itu. Berat sampai pecah berkeping-keping. Mananya Pak? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Meskipun tanah, meskipun gunung, meskipun bebatuan itu tidak bisa ngomong, tapi mereka bertasbih kepada Allah. Apa bukti tasbihnya? Ketika menerima Al-Quran itu, ditawarkan untuk menerima Al-Quran, mereka tidak sanggup. Kenapa? Mereka khawatir mengkhianati amanah Al-Quran. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan dirinya? Karena besarnya Allah. Karena udmat besarnya Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau anna as-samawati sab' wal ardina sab' fi kaffi." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya 7 lapis langit ke atas ini beserta semua isinya, dan 7 lapis bumi ke bawah ini beserta isinya digabungkan semua, fi kaffi, itu hanya dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau langit, 7 langit ke atas dan 7 lapis bumi ke bawah ini beserta semua isi keduanya digabungkan, besarnya hanya bisa digenggam oleh Allah dengan satu genggaman Allah. Lantas kita ini kayak apa jemaah sekalian? Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal layyinul qulub, hatinya itu yang selalu lembut. Yadzukul iman, lama kalau dia takbiratul ihram ketika imam itu lama, makmum itu nunggu. Kenapa? Lama berhenti nangisnya Abu Bakar ini. Kenapa? Kalau takbir Allahu Akbar, karena dia membayangkan bagaimana besarnya Allah, itu tidak sanggup kedua tangannya untuk naik untuk takbiratul ihram. Kenapa? Yadzukul iman. Nangis dia karena merasakan keimanan yang sungguh sangat luar biasa. Keimanan yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, yang kita juga harus renungi adalah labudda an ta'rif, hendaklah seluruh kita ini mengetahui fi aina khuliqna, dari mana awal kita diciptakan. Ini yang penting juga rasanya kita untuk membahasnya. Renungkan bagi kita semua sehingga motivasi ibadah kita nih jemaah sekalian, Allah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, dari mana kita diciptakan ini? Awwal khalqina minat turab. Kita diciptakan dari
tanah. Nabi Yuna Adam alaihissalam minal ard, diciptakan, dibentuk oleh Allah dari tanah dengan sebaik-baiknya ciptaan. Itu kita ini. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, karena kita diciptakan dari tanah ini, maka sampai ulama, antum kalau baca masalah ketika bahkan makruh kita sering melihat ke atas itu ya, lihat-lihat ke atas, lihat ke itu ya. Karena apa? Kita ini diciptakan dari tanah, ya. Sehingga kalau kita sholat, nggak ada sholat itu lihat ke atas begini atau lihat lurus begini. Sunnahnya adalah lihat di tempat sujud, di mana jidat kita ini nempel dengan tempat sujud itu, itulah yang harus menjadi titik perhatian kita untuk lihat. Maknanya khusyuk ketika kita melihat ini nih. Ketika kamu sujud itu, disitulah kamu. Allah ingatkan kita, Rasulullah SAW mensunahkan supaya kita melihat tempat sujud itu ketika sholat itu, supaya kita selalu ingat-ingat, itulah kamu tuh diciptakan dari situ. Tanah ini kita injak, artinya kan tanah ini pasti di bawah. Kita injak, kita bangun bangunan, kita apa? Itu kita diciptakan dari situ. Kita lihat ketika kita sholat, kita disunahkan untuk melihat itu, bahwa kalian semua itu diciptakan dari situ. Ingat, sadar diri. Kata Rasulullah SAW, sadar diri bahwa kalian itu diciptakan dari tanah, dan kalian akan kembali di situ. Maksudnya kalian nanti mati pasti kembali di situ gitu. Supaya ingat, ya. Nah, kemudian ketika kita masuk masjid, sholat sunnah di mana saja, yang penting jangan di WC. Berpindah dari sholat sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Bahkan ketika sholatul tahajud, sholatul lail, 2 rakaat pertama, kemudian setelah itu 2 rakaat keduanya, itu kan disunahkan untuk pindah-pindah tempat berdiri. Supaya apa? Banyak tanah ini yang menjadi saksi bahwa sungguh si fulan, nama kita disebut satu persatu si fulan, banyak tanah ini yang menjadi saksi bahwa kita ini telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, seandainya, bahkan saya sempat dengar video video pendek yang ada di YouTube itu, saya kok tertarik ketika mendengar bagaimana para masyayikh itu menjelaskan langsung bayanu ma'rifatillah wa udmati qudratihi. Saya coba dengarkan tapi yang durasi 7 menit, yang 8 menit gitu, yang 4 menit. Itu Masya Allah, ada salah seorang saya menjelaskan, Masya Allah, renungkanlah wahai kaum muslimin, bahwa Allah saking besarnya Allah tadi sudah, langit dan bumi 7 digabungkan dalam satu beserta semua isinya, satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita ini mau apa? Pantaskah kita bermaksiat? Pantaskah kita bermalas-malasan beribadah? Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati mutwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kalian ini belum sebenar-benarnya beribadah kepadaku dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal bumi ini itu Masya Allah dalam genggaman Allah, sementara langit itu dalam genggaman Allah pula, ya. Dikumpulkan Allah dengan tangan kanannya, langit yang luas ini. Bahkan di dalam keterangan yang lain kata masyayikh, Masya Allah, bahkan ada ayatnya, seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini, seluruh pohon dan ranting-rantingnya dijadikan pulpen, sementara laut beserta danau dan sungai-sungai seluruhnya yang ada di bumi ini dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah, mencatat satu persatu nikmat Allah. Kalian bahkan air laut itu akan habis kekeringan, dan pepohonan itu tidak cukup untuk menjadi kolam untuk menulis betapa besarnya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita.
Betapa nikmatnya jemaah sekalian kalau kita hadir di masjid dan merasakan nikmatnya sholat berjemaah di masjid. Betapa nikmatnya kalau kita dari rumah datang ke masjid sambil Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yashari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa fawqi nuran waj'al li nuran. Itu kan doa sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan menuju masjid. Ya Allah, jadikanlah diriku bercahaya, jadikanlah pandanganku bercahaya, jadikanlah telingaku bercahaya, jadikanlah depan dan belakangku bercahaya, jadikanlah samping kiri dan kananku bercahaya, dan jadikanlah diriku bercahaya. Itu doa ketika berjalan menuju masjid. Nah, itu nikmat Allah tidak sanggup. Meskipun kita kumpulkan seluruh pepohonan yang ada di muka bumi dan air laut beserta danau dan sungai, kita kumpulkan untuk jadi tinta untuk menulis nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi nikmat manakah yang kalian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah yang manakah yang kalian itu kan di dalam surat Ar-Rahman sering diucap fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masyaallah, diulang-ulangi terus. Kemudian jemaah sekalian, Masya Allah, bahkan Masya Allah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya semut yang paling kecil berjalan di gelapnya malam, gelap sekali malam itu, kemudian ada semut kecil berjalan di malam hari yang saking gelapnya tidak ada semua pandangan bisa menembus saking gelapnya malam tersebut. Allah mengetahui berapa langkah semut itu melangkahkan kakinya di malam hari yang gelap itu. Semut yang kecil, katete itu, ya, semut yang kecil itu, berapa dia melangkahkan kakinya itu. Bahkan di dalam ayat yang lain, seandainya seluruh dedaunan yang ada di pohon itu, coba antum hitung daun pohon wow di depan kita ini, baru hitung sebelah sini sampai tepi, hitung akan ya, nggak sanggup kita. Kata Allah, seluruh dedaunan yang ada di muka bumi ini, meskipun macam-macam pohonnya dan daunnya, Allah tahu berapa jumlah daunnya. Bahkan sampai yang jatuh itu Allah tahu di waktu kapan dia jatuh itu. Subhanallah. Lantas kita ini mau bermaksiat kemana begitu, ya? Kalau seperti itu pengetahuan Allah, sedetail itu pengetahuan Allah, sementara di ayat kursi Hayyun Qayyum, maha maha hidup dan maha mengawasi. Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau yang maha tinggi ya Allah. Berarti tinggi posisi Allah itu memantau kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang dia itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, mengawasi kita. Maka karena Allah dalam pengawasan kita, karena Allah itu selalu mengawasi kita, iblis pun, setan pun benar-benar, makanya sampai berjanji itu, saya akan benar-benar menghalangi mereka 24 jam dari jalanmu yang lurus. Kayak tadi nih, hal-hal yang sepele itu, iblis, syaitan itu jangan sampai kita ini melakukannya. Karena apa? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang besar meskipun ibadah yang sepele atau sunnah yang sepele yang dikerjakan oleh kita. Maka iblis akan melalaikan itu. Setan akan berusaha untuk melalaikan kita ini dari hal-hal yang seperti itu. Sehingga apa? Kita ini tidak mengumpulkan pahala-pahala yang banyak. Karena apa jemaah sekalian? Di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, seandainya seorang hamba mengqala la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yabtaghi bihi wajh Allah,
Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah, tidak ada tujuan kami beribadah kecuali kepada Engkau ya Allah, tidak ada tujuan kami bersedekah, tidak ada tujuan ini kecuali untuk Engkau ya Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, benar-benar ikhlas karena mengharap ridha Allah, maka dia akan masuk surga sesuai dengan kadar amal yang dia kerjakan. Hadis ini oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa isi surga dan kenikmatan surga itu, yang penting kita sudah punya dasar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap itu, kemudian jauhi syirik. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mau menikmati surga, mau memiliki surga yang fasilitasnya luar biasa, itu tergantung sedikit dan banyaknya amal yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mungkin hanya melaksanakan wajib, berarti fasilitas di surga kita itu sesuai amal wajib yang kita kerjakan. Tapi kalau kita sudah yang wajib kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, maka fasilitas surga itu Allah akan lebih sediakan, lebih detail sesuai dengan kadar amal yang kita kerjakan. Ya, ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada malam hari ini mudah-mudahan memberi manfaat yang sungguh sangat-sangat luar biasa kepada kita, sehingga dengan ini semua kita diberikan keteguhan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. La haula wala quwwata illa billah, masya Allah, la quwwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami dari sejak kami sholat maghrib, kemudian taklim, kemudian nanti sampai selesai sholat isya, diterima di sisi Engkau sebagai amal yang diridhoi oleh Engkau. Innaka samiun alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada yang benar datangnya dari Allah, ada yang salah datangnya dari kami pribadi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.